Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu seorang pemikir ekonomi paling kontroversial dalam sejarah, yaitu Thomas Robert Malthus. Di sini kita akan menyelami biografinya dan juga teori populasi yang membuatnya terkenal dan juga banyak dikritik. Nah, jadi siapa Robert Malthus ini? Lahir di Inggris pada tahun 1766, Malthus adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pengalaman hidup dalam keluarga besar ini yang mungkin membuatnya sangat peka terhadap isu populasi. Dia adalah seorang akademisi yang brilian, lulus dari Cambridge dengan jurusan matematika, dan juga fasih dalam 5 bahasa. Awalnya dia hidup sebagai pendeta, namun akhirnya dia memutuskan untuk menikah dan beralih karir. Puncaknya, dia menjadi seorang profesor di Indian Company College, posisi yang dia pegang sampai akhir hayatnya pada tahun 1834. Lalu, apa yang memicu Malthus untuk menulis teorinya ini? Hal ini berawal dari perdebatan dengan ayahnya sendiri. Ayah Malthus ini sangat terpengaruh oleh pemikir optimis dua filsuf, yaitu William Godwin dan Marquis de Condorcet, yaitu yang membayangkan masa depan utopia tanpa kemiskinan. Dan di sini Malthus justru melihatnya itu berbeda. Dia tidak sepakat dan merasa harus menulis sebuah sanggahan terhadap pandangan optimis itu. Rasanya bukan sebuah ramalan, melainkan sebuah peringatan. Nah, inilah inti dari pemikiran Malthus. Dia merumuskan dua hukum alam yang diyakininya sebagai kebenaran mutlak. Pertama yaitu hukum pertumbuhan penduduk. Malthus berargumen bahwa populasi manusia itu, jika tidak dikendalikan, akan tumbuh secara eksponensial. Misalnya, 1, 2, 4, 8, dan juga seterusnya. Yang kedua adalah hukum pertumbuhan sumber daya. Di sisi lain, produksi makanan dan juga pertumbuhan sumber daya hanya bisa tumbuh secara linear. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, dan juga seterusnya. Dua garis pertumbuhan yang kecepatannya berbeda ini, jika bertemu maka akan menimbulkan bencana. Akibat dari dua hukum itu tidaklah main-main. Malthus berprediksi bahwa suatu saat nanti populasi itu akan melampaui batas kemampuan bumi untuk menyediakan makanan. Titik kritis inilah yang dimaksud sebagai bencana Malthusian. Untuk ini akan muncul dalam kelaparan massal, wabah penyakit, kemiskinan yang parah, dan pada akhirnya akan terjadi kematian yang luas. Ini adalah mekanisme yang kejam untuk mengoreksi kelebihan populasi. Nah, lalu apa solusi yang ditawarkan? Jadi di sini itu Malthus sangat menentang program bantuan sosial atau amal terhadap orang miskin. Menurutnya, bantuan seperti itu hanya akan membuat mereka berani untuk memiliki lebih banyak anak, yang akhirnya akan memperburuk masalah. Sebagai gantinya, Malthus ini mengajukan dua cara pengendalian. Yang pertama ada preventive check dan juga positive check. Nah, jadi apa sih positive check? Nah, jadi positive check ini sebetulnya adalah sebuah kata halus untuk bencana alam seperti kelaparan, perang, dan wabah secara alami untuk mengurangi populasi. Lalu preventive check. Preventive check ini itu seperti kontrolnya. Contohnya seperti menunda pernikahan sampai orang itu benar-benar siap secara finansial dan menjaga pengendalian diri dalam rumah tangga. Perlu sangat ditekankan juga bahwasannya Malthus ini menolak penggunaan kontrasepsi karena dia menganggap hal itu tidak bermoral. Nah, jadi, apa warisan Malthus bagi kita hari ini? Jadi, kita itu harus mengakui bahwa ramalannya tentang bencana global itu tidak sepenuhnya terbukti. Dia gagal memperhitungkan dua hal yang sangat penting, yaitu kemajuan teknologi yang luar biasa seperti revolusi pertanian dan juga perubahan perilaku manusia, di mana angka kelahiran itu justru turun seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan juga edukasi. Meskipun begitu, sumbangannya sangat besar terhadap kita. Dialah yang pertama kali secara serius mengangkat isu mengenai kapasitas daya dukung bumi, sehingga Malthus ini dijuluki sebagai bapak demografi. Gagasannya ini mempengaruhi banyak pemikiran setelahnya, termasuk Charles Darwin. Jadi, terlepas dari berbagai kontroversi dan juga kekurangannya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Malthus tentang keseimbangan antara populasi dan juga sumber daya ini sangat relevan untuk kita diskusikan dalam konteks perkembangan keberlanjutan hingga saat ini. Sekian pembahasan tentang Thomas Robert Malthus. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.